mangkrak 10 tahun, praktisi hukum desak kasus payment gateway dituntaskan. Ya, praktisi hukum yang juga ex-hakim di Pengadilan Negeri Irwan Yunas mengatakan status tersangka ex-Wamenkumham Denny Indrayana dalam kasus korupsi payment gateway harus segera dieksekusi secepatnya. Langkah cepat itu diperlukan setelah kasus korupsi payment gateway mangkrak hampir 10 tahun lamanya. Menurut Yunas, status tersangka ex-Wamenkumham Denny Indrayana dalam kasus korupsi payment gateway akan genap berusia 10 tahun di Februari 2025. Ex-Wamenkumham Denny Indrayana ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi payment gateway sejak 2015. Sebagaimana kita dengarkan bahwa Prabowo Subianto sedang gencar-gencarnya membersihkan atau bersih-bersih terkait korupsi, dan Prabowo Subianto akan memimpin Indonesia dengan bersih dari korupsi. Dan kita dengarkan pernyataan Prabowo Subianto. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan. Betul banget Pak Prabowo, contohnya kasus Denny Indrayana. Sejak tahun 2015 sampai sekarang kasusnya gak ada kejelasan sama sekali. Kuat banget kayaknya backing si Denny Pak. Ayo mumpung masih anget jadi presiden. Ini kesempatan Bapak untuk menegakkan hukum, kami tunggu gebrakan Bapak. Itulah gebrakan Prabowo Subianto ditunggu oleh masyarakat terkait daripada kasus Denny Indrayana yang telah menjadi tersangka dalam kasus payment gateway. Ya, kasus payment gateway yang super menghebohkan ketika itu ternyata mengendap. Dan Indrayana telah ditetapkan sebagai tersangka tipikor, tetapi ya tidak ditahan dan masih melenggang bebas. Ya, tekad Prabowo ingin memimpin Indonesia dengan cara yang bersih, dan kita dengarkan pernyataan Prabowo Subianto. Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Itulah tekad Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Indonesia, ataupun Prabowo Subianto ingin memimpin Indonesia dengan bersih alias bebas koruptor. Ya, baru 10 hari Prabowo menjabat sebagai presiden, namun demikian sudah bersih-bersih terhadap koruptor. Dan ini adalah contoh. Hari kemarin masa Presiden Prabowo menjabat ternyata udah 28 koruptor yang berhasil ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Total kerugian negara 3,1 triliun. Di antaranya PT Aset Pasifik, korupsi dana desa oleh perangkat desa, kasus Ronald Tanur, suap Pak Hakim dan pejabat FA yang tengah viral, korupsi Tol Padang Pekanbaru, 12 ASN dari ATR BPN jadi tersangka korupsi 27 miliar. PT Antam, produksi legal logam mulia total 109 ton, korupsi dana hibah NPCI 122 miliar, kasus impor gula Tom Lembong. Semoga tetap konsisten ya sobat. Itulah tekad Prabowo Subianto yang bertekad ingin menjadikan Indonesia bersih. Prabowo bertekad memimpin Indonesia dengan bersih. Tekad Prabowo Subianto ingin menjadikan pemerintahan atau memimpin Indonesia dengan bersih mendapatkan apresiasi dari warga masyarakat. Dan kita dengarkan pernyataan hebat pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional tanggal 2 November 2024. Keren banget kawan-kawan. Bahwa pemerintahan yang sukses adalah pemerintahan yang bersih.
Oleh karena itu, Bapak Prabowo Subianto menyampaikan dengan tegas, beliau bertekad pemerintahan yang dipimpinnya akan melakukan pemerintahan yang bersih. Jadi kawan-kawan, ini berat didengar oleh para munafik, oleh orang-orang yang selalu mengambil kesempatan di dalam jabatan. Dia menggunakan jabatan sebagai ajas mumpung, memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara. Tamat riwayatmu. Bapak Prabowo berkata, bagi orang-orang yang mau mendukung pemerintahan bersih, silakan bersatu dengan beliau. Jika tidak, minggir ke pinggir lu. Tidak dipakai orang-orang munafik, tidak dipakai orang-orang jahat yang menggerogoti keuangan negara dalam kasus korupsi, suap. Lu menggunakan jabatan untuk meraih keuntungan pribadi lu, kelompok lu, dan lu tidak memikirkan kepentingan rakyat. Tamat lo. Hebat benar Bapak Prabowo Subianto. Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia saat ini bangga mempunyai pemimpin, mempunyai presiden Bapak Prabowo Subianto. Jadi tamat riwayatmu yang berbisnis judi online. Tamat riwayatmu kawan yang korupsi, gratifikasi. Tamat riwayatmu kawan. Maka semakin optimis rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka Indonesia akan bisa maju. Rakyat terurus karena target dari Bapak Prabowo Subianto adalah mensejahterakan rakyat, mengurus rakyat, mengabdi untuk kesejahteraan rakyat. Semoga rakyat Indonesia akan semakin tersenyum, bahagia, Setuju, Pak. sejahtera di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Dan kita semua rakyat Indonesia mendoakan agar Bapak Prabowo Subianto umurnya panjang, berkah, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itulah tekad warga, maksud saya Pak Prabowo Subianto yang ingin bersih dan otomatis mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari warga. Dan didoakan agar Prabowo Subianto panjang umur untuk membersihkan dari orang-orang munafik dan koruptor di Indonesia. Luar biasa, warga sangat mendukung tentang sepak terjang dan gerakan Prabowo Subianto untuk membersihkan Indonesia dari tangan-tangan koruptor.